Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pelajaran pada hari ini yaitu Sejarah Kebudayaan Islam MTS kelas 8. Materi pada hari ini yaitu tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah. Daulah ini di masa keemasannya berhasil menjadi pusat dunia yang meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, aspek penertiban administrasi pengetahuan. Yang ketiga, aspek politik dan militer, aspek sosial, aspek ekonomi, dan seni budaya. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Tumbuhnya ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa Daulah Abbasiyah terjadi setelah perluasan wilayah secara besar-besaran. Faktor paling dominan yang mendorong pertumbuhan tersebut adalah kebijakan dari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, yaitu Khalifah harus menjadi orang yang mencintai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Suasana keilmuan diciptakan oleh Khalifah dengan menyediakan segala fasilitas penunjang, seperti lembaga pendidikan, perpustakaan, serta tempat istirahat dan mungkin disediakan untuk orang yang mau belajar ilmu pengetahuan. Ulama dari berbagai disiplin ilmu didatangkan untuk mengajari orang-orang Islam yang ingin belajar. Kemudian tentang faktor penyebab ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah berkembang pesat. Yang pertama yaitu adanya gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan. Pada tahun 726 Masehi, Khalifah al-Mansur mencanangkan gerakan penerjemahan buku-buku asing ke bahasa Arab. Penerjemahan yang terkemuka adalah Abdullah bin Muqaffa. Buku yang ia terjemahkan adalah Kalilah wa Daminah dari bahasa Sanskerta ke bahasa Persia. Kemudian dari bahasa Persia, Abdullah bin Muqaffa mentransfer ke bahasa Arab. Kemudian yang kedua yaitu dirikannya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah memiliki koleksi buku-buku yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan masa Daulah Abbasiyah. Perpustakaan tersebut menjadi pusat transformasi referensi ilmu pengetahuan dan banyak dijadikan literatur oleh para ilmuwan. Adapun peran Baitul Hikmah dalam transformasi ilmu pengetahuan masa Daulah Abbasiyah yaitu yang pertama sebagai pusat referensi ilmu pengetahuan agama Islam. Yang kedua sebagai pusat referensi ilmu pengetahuan umum. Yang ketiga yaitu Baitul Hikmah menjadi jalur lalu lintas ilmu pengetahuan antar negara di belahan dunia. Kemudian yang ketiga yaitu penyusunan buku-buku ilmiah. Penyusunan buku-buku ilmiah turut mendukung pengembangan ilmu pengetahuan masa Daulah Abbasiyah. Kegiatan menulis buku ilmiah berjalan menurut 3 tingkatan. Masing-masing tingkatan mempunyai keistimewaan sendiri. Tingkatan yang pertama merupakan tingkatan yang paling mudah dan rendah. Kegiatan pada tingkat pertama adalah mencatat ide atau percakapan dalam suatu halaman kertas, 2 rangkap asli dan salinannya. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu tingkatan pertengahan. Tahapan pada tingkatan kedua adalah pembukuan ide-ide yang serupa atau hadis-hadis Rasulullah SAW dalam satu buku. Di tingkat inilah buku-buku fikih dihimpun dalam satu buku, hadis-hadis dalam satu buku tanpa tema, sirah Nabi disusun
dan tafsir Al-Quran ditulis dalam lembaran-lembaran yang tidak sistematis. Kemudian tingkatan yang ketiga merupakan tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan ketiga adalah tingkatan penyusunan yang lebih halus daripada kerja pembukuan. Di tingkatan inilah segala yang sudah dicatat, diatur, dan disusun dalam bagian-bagian dan bab-bab tertentu yang berbeda satu sama lain. Tingkatan ini telah dicapai kaum muslimin pada masa pemerintahan Abbasiyah periode pertama. Kemudian yang faktor penyebab ilmu pengetahuan masa Daulah Abbasiyah yang keempat yaitu dibentuknya Majelis Al-Muzakarah. Majelis ini dibentuk pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Majelis ini menjadi lembaga pengkajian masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah, masjid, maupun istana. Kemudian yang kelima, dibentuknya Majelis Munadzarat. Majelis ini dibentuk pada masa pemerintahan Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Majelis ini menjadi lembaga perkumpulan untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. Dan yang kelima yaitu pembentukan Korps Ulama. Korps Ulama dibentuk pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Kemudian tentang penertiban administrasi pemerintahan. Daulah Abbasiyah melakukan penertiban pada bidang sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengangkat wazir atau menteri. Wazir bertugas membantu khalifah dalam menjalankan pemerintahan. Wazir pada masa sekarang dikenal sebagai menteri. Kebijakan ini muncul pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur. Jabatan wazir pertama kali dipegang oleh keluarga Barmak. Yang kedua yaitu membentuk Dewan Sekretaris Negara atau Diwanul Kitabah. Dewan ini ada sejak masa pemerintahan Bani Umayyah. Tugas Dewan ini mengurusi berbagai macam urusan pemerintahan dan terdiri atas 5 orang sekretaris. Di antara yang pertama yaitu Sekretaris Persuratan atau Katib Ar-Rosail, yang kedua Sekretaris Keuangan atau Katib Al-Kharaj, yang ketiga Sekretaris Tentara atau Katib Al-Jun, yang keempat Sekretaris Kepolisian atau Katib As-Syurtah, yang kelima Sekretaris Kehakiman atau Katib Al-Qadhi. Yang ketiga yaitu membentuk departemen. Departemen ini memiliki tugas untuk membantu wazir. Departemen yang dibentuk yaitu antara lain yang pertama Departemen Luar Negeri atau Diwanul Kharij, yang kedua Departemen Urusan Pengawasan Negara atau Diwanul Ziman, ketiga Departemen Pertahanan dan Keamanan Negara atau Diwanul Jun, yang keempat Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja atau Diwanul Akaroh, yang kelima yaitu Departemen Pos dan Telekomunikasi atau Diwanul Rosail. Kemudian yang keempat mengangkat Amir dan Syekh Al-Qoryah. Bani Abbasiyah membagi wilayah dalam beberapa provinsi dan mengangkat seorang Amir sebagai kepala wilayah. Adapun provinsi dibagi ke dalam beberapa desa yang dikepalai oleh Syekh Al-Qoryah. Kemudian yang kelima yaitu pembentukan Baitul Mal atau kas negara. Baitul Mal mengurusi 3 hal. Yang pertama yaitu perbendaharaan atau kas negara atau Diwanul Kitabah. Yang kedua hasil bumi atau Diwanul Asyru'ah. Yang ketiga yaitu perlengkapan tentara atau Diwanul Khazainus Silah. Kemudian yang kelima yaitu yang keenam yaitu membentuk Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terdiri atas 3 bagian,
yaitu Al-Qadhu, Al-Hisbah, dan An-Najar fi Mazolim. Yang pertama, Al-Qadhu, bertugas mengurusi perkara-perkara agama. Hakimnya disebut Al-Qadhi. Yang kedua, Al-Hisbah, bertugas mengurusi masalah-masalah umum, baik perdana maupun pidana. Hakimnya disebut Al-Muhtasib. Yang ketiga yaitu An-Najar fi Mazolim, bertugas menyelesaikan perkara-perkara dari tingkat Al-Qadhu dan Al-Hisbah. Hakimnya disebut Sohibul Mazolim. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang politik dan militer. Adapun politik yang dilakukan oleh Abbasiyah yaitu para khalifah tetap dari keturunan Arab murni. Sedangkan para menteri, gubernur, panglima, dan pengawalnya diangkat dari golongan mawali keturunan Persia. Yang kedua, Baghdad sebagai ibu kota negara. Yang ketiga, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Dengan demikian, terciptalah keleluasaan untuk mengeluarkan pendapat dalam bidang akidah, filsafat, syariah, dan berbagai ilmu lain. Yang keempat, para menteri keturunan Persia diberi hak sepenuhnya dalam menjalankan pemerintahan. Ketika Daulah Abbasiyah berkuasa, tentara-tentara Arab Muslim non-Arab ikut mewarnai sistem kemiliteran daulah ini. Bahkan mereka lebih dominan daripada tentara-tentara Arab. Tentara non-Arab pertama yang direkrut dalam dinas militer Abbasiyah adalah penduduk Khorasan. Karena banyak membantu kelahiran daulah ini, kelompok militer pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, yaitu khalifah kedua Daulah Abbasiyah, terbagi menjadi tiga, yaitu pertama kelompok Yaman, dua kelompok Mudariyah, dan yang ketiga yaitu kelompok Khorasan. Kemudian berikut ini yaitu unsur yang menyangkut masalah pertahanan. Yang pertama yaitu kesejahteraan tentara. Kemudian jumlah tentara pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid mencapai 135.000 orang. Kemudian senjata pengepung, senapan, formasi barisan pasukan, dan terakhir armada laut Islam. Kemudian dampak kemajuan politik dan militer terhadap perkembangan peradaban umat Islam, yaitu kuat dalam menghadapi tekanan dari bangsa asing yang ingin menginvasi negara-negara Islam. Yang kedua, mampu menghadapi rongrongan pemberontakan dari dalam negeri. Kemudian yang ketiga, mampu membantu kaum muslimin negeri lain yang sedang berhadapan dengan kaum penjajah. Kemudian stabilitas dalam negeri. Kemudian tentang sosial. Daulah Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan asas persamaan. Pendekatan terhadap kaum mawali dilakukan antara lain dengan mengadopsi sistem administrasi dari tradisi setempat, yaitu Persia, mengambil beberapa pegawai dan menteri dari bangsa Persia, dan meletakkan ibu kota kerajaan Baghdad di wilayah yang dikelilingi oleh bangsa dan agama yang berlainan, seperti Islam, Arya, Semit. Menurut Jarjiyai dan masyarakat Abbasiyah terbagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama, kelompok khusus, kedua kelompok umum. Kelompok khusus, masyarakat dalam kelas ini meliputi khalifah, keluarga khalifah, yaitu dari Bani Hashim, pembesar negara, bangsawan yang bukan dari Bani Hashim, yaitu kaum Quraisy, dan petugas khusus, anggota tentara, dan pembantu istana. Kemudian yang kelas umum, yang kedua kelas umum. Kelas ini terdiri dari seniman dan pujangga,
kemudian ulama, fuqaha dan fuqaha, saudagar dan pengusaha, pekerja dan petani. Kemudian di bidang ekonomi, pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, kas negara selalu penuh, uang masuk lebih besar daripada uang keluar. Hal itu karena pada masa awal pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Khalifah kedua yaitu Al-Mansur bukan saja ekonom dan organisator, tapi juga ulama yang memiliki wawasan luas dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat terutama di sektor pertanian melalui irigasi dan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Khalifah Daulah Abbasiyah senantiasa berusaha keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mereka mengembangkan sistem perekonomian negara dengan mengembangkan sistem ekonomi, perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Yang pertama, sektor perdagangan. Dalam rangka memasarkan hasil industri, pemerintahan Abbasiyah berusaha keras menata alur perdagangan dengan cara yang pertama, membangun jalan. Kedua, mengadakan pameran perdagangan. Yang ketiga, membangun beberapa pasar di berbagai kota. Yang keempat, mengadakan hubungan dagang dengan negara lain. Kemudian membentuk armada laut. Kemudian yang kedua yaitu sektor perindustrian. Khalifah Abbasiyah memanfaatkan sumber kekayaan alam yang berasal dari tambang sehingga dapat menghasilkan emas, perak, tembaga, seng, dan besi. Kemudian yang ketiga yaitu sektor pertanian. Adapun cara yang ditempuh untuk mendorong kemajuan kaum petani adalah yang pertama, membangun bendungan dan irigasi, menggali kanal, dan pembuatan lahan pertanian yang baru. Yang kedua yaitu mengambil tindakan keras terhadap para pejabat yang mengganggu para petani. Dari materi yang telah saya sampaikan, apakah kalian semua sudah paham? Kalau belum bisa bertanya. Kalau sudah paham semuanya, saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang seni budaya. Perkembangan seni budaya pada masa Daulah Abbasiyah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seni arsitektur. Beberapa masjid yang dibangun pada masa Daulah Abbasiyah yaitu seperti Masjid Al-Mansur, Masjid Raya Ar-Risafah, Masjid Jami' Qasr Al-Khilafah, Masjid Qati'ah Ja'far, Masjid Agung Samarra, Masjid Agung Isfahan, dan Masjid Alauddin Qayqobad di Netgi. Kemudian yang kedua, seni tata kota. Kota-kota pada masa Daulah Abbasiyah yang bernilai seni tinggi adalah yang pertama, kota Baghdad. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar dari kota Baghdad. Dalam membangun kota ini, Khalifah memperkerjakan ahli bangunan. Baghdad dirancang dalam bentuk bundar sehingga kota ini dijuluki sebagai kota bundar. Kota ini terletak di jalur utama perhubungan Persia dan India serta merupakan pusat peradaban dan politik Islam di wilayah barat. Yang kedua yaitu Samarra. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini yaitu gambar kota Samarra.
Samarra dibangun pada masa pemerintahan Al-Mu'tasim Billah. Selain membangun kota tersebut, dua kota suci Islam, Makkah dan Madinah tak luput dari pandangan penguasa Daulah Abbasiyah. Dampak kemajuan bidang seni budaya bagi perkembangan Islam pada masa Abbasiyah yaitu agama Islam mulai diterima oleh bangsa-bangsa lain. Kedua, Daulah Abbasiyah menjadi sumber utama para sarjana dan ilmuwan. Yang ketiga, timbul rasa percaya diri yang tinggi dari kaum muslimin dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian budaya Islam menjadi rujukan utama dari berbagai bangsa. Kemudian bahasa Arab menjadi bahasa terdepan di dunia. Dan yang terakhir, limpahan tradisi ilmiah Islam menjadi inspirasi kebangkitan Eropa dari zaman kegelapan. Kemudian tentang seni sastra. Dunia sastra mencapai puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Dalam bidang sastra, Baghdad terkenal dengan hasil karya yang indah dan digemari banyak orang karena merupakan pusat para penyair dan sastrawan. Berikut beberapa penyair dan sastrawan terkenal pada masa itu. Yang pertama, Abu Atiyah. Yang kedua, Abu Nawas. Ketiga, Abu Taman. Yang keempat, Al-Bukhturi. Yang terakhir, yang kelima, Al-Muntanabi. Dari materi yang saya sampaikan, apakah sudah paham semua? Kalau belum bisa bertanya. Kalau sudah paham semuanya, sekian materi pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.